selamat datang di acara Gen Z Speak Up. Tempat di mana kita membahas isu sosial dengan cara yang ringan tetapi tetap bermakna. Betul banget, hari ini kita bakal bahas topik yang mungkin udah sering kita dengar, tapi masih jadi pertanyaan besar nih di mana-mana. Wah, apa itu sel? Kalau kalian pernah dengar Indonesia emas atau cemas? Nah, pertanyaan itu muncul karena kita sedang berada di fase menuju Indonesia emas 2045, di mana Indonesia sendiri itu udah punya visi untuk mewujudkannya, tapi masih banyak yang belum benar-benar paham, yaitu tentang SDGs atau Sustainable Development Goals. Setuju banget, SDGs itu sebenarnya cukup relate dengan kehidupan kita. Jadi, untuk membahasnya lebih dalam, kita telah kedatangan satu narasumber di mana dia benar-benar aktif dalam isu sosial dan perkembangan berkelanjutan. Langsung saja, selamat datang Kak Saski. Halo semuanya. Halo Alfi. Halo Mas Saski. Oke, halo semuanya juga. Senang untuk hadir hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Saskia Witara Madina. Di sini aku sebagai narasumber di Gen Z Speak Up hari ini. Terima kasih banyak Kak Saski atas kehadirannya untuk menjadi narasumber. Sebelum kita bahas lebih spesifik lagi, boleh dijelasin secara sederhana gak sih Kak, apa itu SDGs? Oke, jadi SDGs ini adalah Sustainable Development Goals, yang dimana itu adalah 17 tujuan global yang disusun oleh PBB untuk mensukseskan beberapa negara-negara pada tahun 2030. Nah, 17 poin itu apa aja sih? Jadi SDGs ini terdapat beberapa aspek kayak lingkungan, pendidikan, ekonomi, kesetaraan gender, dan masih banyak lagi. Yang intinya SDGs ini sebuah program berkelanjutan yang dimana bukan hanya bikin negara itu akan menjadi maju, tetapi pembangunan yang akan secara adil dan merata kepada semua negara dan semua orang gitu. Jadi SDGs ini bukan cuma program pemerintah ya Kak, tapi lebih ke gerakan global yang membutuhkan banyak kolaborasi. Bener banget. Jadi SDGs ini bukan hanya soal program pemerintah, tetapi pemerintah ini punya peran besar untuk menggerakkannya. Nah, kita-kita nih yang masyarakat dan mahasiswa juga punya kontribusi penting untuk mewujudkan poin-poin SDGs ini. Wow, menarik banget ya. Jadi SDGs itu sebenarnya blueprint dunia untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Benar gak sih Kak? Benar, karena sekarang semua negara itu bergerak ke tujuan yang sama, yaitu mensukseskan SDGs ini gitu. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita mau nampilin sedikit cuplikan video tentang no poverty atau tanpa kemiskinan. Ya, jadi video ini bakal ngasih kita gambaran gimana kondisi kemiskinan di beberapa daerah dan kenapa tujuannya itu penting untuk kita capai. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat videonya. Dunia kita saat ini menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa diabaikan. Namun, ada harapan-harapan yang terangkum dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. SDGs adalah peta jalan kita menuju dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Mari kita pelajari bersama apa saja 17 tujuan ini dan bagaimana kita bisa berkontribusi. SDGs atau Sustainable Development Goals adalah agenda global yang diadopsi pada tahun 2015. Tujuannya adalah mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi dan memastikan kesejahteraan bagi semua pada tahun 2030. SDGs dirancang untuk diterapkan di setiap negara, setiap komunitas, dan oleh setiap individu. Kita semua punya peran dalam mencapainya. Wah, menarik banget ya. Jadi video itu bisa kita dapat gambaran nih gimana kondisi di lapangan langsung dan kenapa isu ini itu penting untuk kita bahas. Betul banget. Jadi untuk membahasnya lebih dalam, kita langsung tanya-tanya aja ke Kak Saski. Nah, dari 17 tujuan tersebut, kita ingin fokus ke tujuan yang paling utama yaitu no poverty atau tanpa kemiskinan. Menurut Kak Saski sendiri, kenapa tujuan itu ditempatkan menjadi yang pertama? Kenapa tanpa kemiskinan itu menjadi nomor satu? Karena menurut aku, kemiskinan itu adalah akar dari semua banyaknya masalah yang kita hadapin. Kayak misalkan, kalau misalkan kita terjebak di kemiskinan, kita akan merasakan pendidikan yang sulit, terus kesehatan yang terhambat, terus juga akses internet yang tidak merata. Maka dari itu, kemiskinan menjadi salah satu pondasi utama PBB menaruh no poverty
di masalah nomor pertama, karena itulah yang harus dibereskan pertama kali. Jadi kalau kemiskinan itu bukan cuma soal angka ekonomi, tapi efeknya juga sangat luas ya, Kak? Benar, mungkin kalau kita dengar kemiskinan itu kayak secara finansial ataupun secara uang, tapi sebenarnya no poverty itu lebih jauh daripada itu. Karena kalau misalkan kita sebagai masyarakat hidup di kehidupan yang kurang layak, itu kualitas hidup kita pun akan menurun. Kadang orang berpikir kalau kemiskinan itu cuma semata-mata nggak punya uang aja, tapi ternyata jauh lebih kompleks daripada itu. Bener gak sih, Kak? Benar banget, karena, eee, yang tadi aku bilang kayak, orang-orang tuh pasti, bilang kemiskinan itu kayak nggak punya duit, pendapatannya rendah, padahal itu lebih dari itu. Kalau misalkan kita juga tinggal di daerah-daerah yang terpencil, itu juga kita mendapatkan kemiskinan karena keterbatasan akses yang kita dapatkan, gitu. Berarti semisal masyarakat tidak mempunyai akses internet nih, Kak, apa itu juga termasuk dalam kemiskinan modern? Bener banget, karena, kita hidup di era digital yang saat ini, pasti kita make handphone dong, setuju nggak? Setuju. Karena, kalau misalkan kita di daerah kita aja nggak mengampuni internetnya, itu kita bakal bisa ketinggalan informasi apa yang lagi happening, terus kita juga bisa ketinggalan, info-info pekerjaan, karena kan sekarang semuanya serba sosial media. Maka dari itu, kenapa kalau jika kita nggak mempunyai akses ke internet, itu bisa menjadi kemiskinan di era digital. Wah, jadi definisinya memang jauh lebih luas dan relevan dengan kehidupan kita yang sekarang. Bener banget, karena itu. Kalau kita bicara tentang Indonesia sendiri nih, Kak, menurut Kak Saski, Indonesia itu punya kemiskinan yang berbentuk seperti apa sih? Kalau menurut aku, Indonesia ini kayak terdapat 3 jenis kemiskinan yang aku lihat ya. Kayak yang pertama tuh ada kemiskinan ekstrim, yang di mana seseorang itu udah bisa memenuhi kebutuhan kayak makanan, sandang, dan papan. Kayak buat makan aja susah, terus besoknya tinggal mau di mana aja susah. Itu kan banyak ya di Indonesia. Terus yang kedua ada, kemiskinan struktural, di mana itu suatu kondisi seseorang bisa dikatakan miskin karena kondisi, akses pemerataan yang tidak rata. Kayak misalkan orang-orang di daerah, itu kan kurangnya akses kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Nah, terus yang terakhir menurut aku ada kerentanan, akan jatuhnya kemiskinan. Kayak sebenarnya ini orang nih nggak miskin, cuman akan mudah jatuh miskin karena adanya PHK, sekarang kan banyak banget ya badai PHK, terus abis itu orangnya sakit, ataupun bencana alam. Jadi kayak, eee, dia tuh awalnya mempunyai suatu pekerjaan untuk menghasilkan uang untuk menghidupi hidupnya, tapi karena 3 hal tersebut jadi dia nggak bisa punya pemasukan untuk memenuhi kehidupannya, gitu. Kalau dilihat dari yang 3 jenis sudah disebutin tadi, sepertinya semuanya tuh saling berkaitan ya. Misalnya, orang yang tinggal di daerah terpencil, kadang dia tuh sulit mendapatkan akses pendidikan, kemudian sulit dapat pekerjaan, lalu rentan jatuh miskin. Benar gak sih, Kak? Benar banget, karena semua itu, eee, berkaitan dan saling berhubungan. Nah, Kak, untuk mengatasi kemiskinan, menurut Kak Saski, kira-kira langkah-langkah apa aja sih yang harus dilakuin? Langkah-langkah apa yang, harus dilakuin ya? Nah, sekarang ini udah ada hal-hal yang sedang lagi dilakuin kayak misalkan, pemberdayaan ekonomi. Kayak sekarang udah banyak lembaga atau instansi yang melakukan pelatihan keterampilan. Kayak kita misalkan punya suatu keterampilan, kita bisa diuji, terus kita mendapat sertifikasi, terus setelah itu kita mendapatkan sertifikasi untuk ke jenjang yang profesional untuk kita terjun ke dunia kerja, gitu. Terus ada program UMKM yang sekarang sering banget di setiap weekend pasti ada pesta-pesta rakyat, gitu. Gitu sih. Kalau menurut Kak Saski sendiri, kita nih sebagai generasi muda, sebagai Gen Z, apa sih yang bisa kita lakukan? Kita nih sebagai Gen Z banyak banget kegiatan yang kita bisa lakuin sebenarnya. Kayak sekarang banyak banget juga, volunteer-volunteer, open volunteer yang kayak kita ngajar ke anak-anak kecil, terus anak-anak yang memang mempunyai akses pendidikan yang kurang, itu kita bisa ikut volunteer tersebut karena, kita membantu mereka untuk berpendidikan gitu. Terus habis itu kita juga bisa, eee menggunakan media sosial kita untuk campaign, kayak misalkan ada isu sosial apa, kita bisa promosikan dan kita juga
harus lakuin apa yang sebenarnya kita harus lakuin tuh solusinya apa gitu kan. Terus ada mendukung produk UMKM lokal kayak memakai, membeli, dan mempromosikan hal-hal UMKM tersebut menggunakan media sosial kita gitu. Jadi kontribusi itu nggak harus besar ya Kak, yang penting tuh konsisten dan berdampak. Bener banget. Kita nggak perlu mulai kontribusi itu dari hal yang besar karena hal yang kecil pun juga bisa. Terima kasih banyak ya Kak Saski atas insight yang sangat informatif. Kita udah dipaham kalau Napiaverti bukan cuma soal isu global, tapi juga tanggung jawab kita semua termasuk generasi muda. Semoga talk show kali ini membuka wawasan baru buat teman-teman yang ada di rumah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saat yang terbaik, saat yang beraksi. Bye semuanya.